Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Sesi yang terakhir Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Happiness dan Tasya Rustama masih menemani. Kita masih membahas seputar tubuh kasar versus tubuh halus, salah investasi, rugi selamanya. Tapi sebelum kita bahas gitu ya Pak Arfan, izin mungkin apakah ada informasi seputar pelatihan yang Pak Arfan adakan atau agenda terdekat ini Pak Arfan yang mungkin bisa Smart Listeners ikuti, silakan. Ya, terima kasih banyak Tasya. Kita ada pelatihan workshop anger management. Nah, ini kan dalam rangka bulan puasa ya. Bulan puasa kan bukan hanya menahan lapar dan haus dong. Itu udah basic banget itu anak kecil juga bisa. Ya, bulan puasa ini adalah bulan untuk melatih emosi. Dan salah satu emosi yang paling sulit dikendalikan adalah yang namanya marah. Maka saya mengajak teman-teman semua selama 2 hari, hari Kamis dan Jumat, 20 sampai 21 Maret, gitu ya. 20 sampai 21 Maret selama 2 hari, kurang lebih 6 jam nanti kita akan belajar mengenai yang namanya anger management. Bagaimana mengelola kemarahan. Karena seringkali kita menganggap nggak penting gitu, tapi nanti tahu-tahu suatu ketika kita marah. Dan marahnya itu agak overdosis. Hati-hati, semua orang sekarang bawa kamera. Langsung deh jadi berita viral di sosmed. Iya kan, karena kita marah dan seterusnya, akhirnya jadi repot kita. Karir yang sudah kita bangun bertahun-tahun hancur dalam sekejap gitu. Ya, jadi supaya itu tidak terjadi, kita harus benar-benar sadar, aware gitu, bahwa yang namanya marah itu adalah sesuatu yang kalau tidak dikelola dengan baik akan menghasilkan malapetaka gitu. Karena anger is actually danger. Nah, itu ya. Nah, jadi tapi kalau dikelola dengan baik, marah itu bagus sekali. Dia bisa membuat seorang tuh jadi leader yang hebat, jadi orang tua yang hebat kalau bisa marah. Jangan jadi leader, jangan jadi orang tua yang efektif kalau Anda belum bisa marah. Nah, itu ya. Jadi silakan teman-teman semua, langsung saja telepon ke ILM, dapatkan harga spesial hari ini. Hanya hari ini ya, dapatkan harga spesial dengan menelpon Mas Wibowo di 0812 12345 949. 0812 12345 949 untuk anger management. Oke, baik. Tapi informasi-informasi lainnya masih bisa didapatkan ya di akun Instagram Pak Arfan ya, karena Tasya lihat Arfan Pradiansyah. Oke, update sekali di sana Smart Listeners. Oke, Pak Arfan, mungkin boleh dijelaskan kepada kami begitu ya. Izin deh kita bahas dulu beberapa respon karena cukup ramai ini di kesempatan pagi hari ini. Pak Aspian bergabung, kabarnya beliau mengatakan terima kasih Pak Arfan penjelasannya, semoga menjadikan energi tambahan keyakinan kami. Amin, katanya Pak Aspian. Dan terima kasih juga Pak Alex yang sudah menyimak, Pak Ian Prasetyoko, Pak Sutrisno Hadi, terima kasih. Kemudian Ibu Erni bergabung bersama dengan kami dari Kalimantan Barat. Talk show hari ini wow, luar biasa katanya. Jadi momentum tepat untuk kontemplasi di usia saya yang sudah 43 tahun. Terima kasih Pak Arfan. Ilmu dari Pak Arfan jadi investasi buat saya dan investasi jariah untuk Pak Arfan katanya. Baik. Dan bergabung juga bersama dengan kami Ibu Nina, selamat pagi. Pak Arfan, apa ciri-cirinya orang yang tidak merawat tubuh halusnya? Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah memberikan komentar ya, yang menyemangati kita semua di pagi hari ini. Ciri orang yang tidak merawat tubuh halusnya ya tidak tenang, susah, resah, gelisah, dan ya tidak akan sukses di alam berikutnya. Itu aja. Jadi memang kita harus investasi sih Tasya. Nggak bisa enggak gitu. Tapi sayangnya karena kita nggak melihat, yang kita lihat itu hanya tubuh kasar, maka kita investasinya hanya di tubuh kasar. Yang dipikirin itu cuma makan. Bahkan berpuasa saja itu pada akhirnya yang dipikirin itu cuma makan. Nanti bukanya sama apa? Kita repot mencari penganan untuk berbuka gitu. Yang dipikirin itu cuma makan gitu. Ketika ditanya apa yang Anda rasakan dari berpuasa ini? Ya saya jadi menahan diri untuk tidak makan gitu. Bukan itu totally wrong gitu. Puasa itu adalah cara Tuhan untuk memperkenalkan kepada manusia mengenai yang namanya tubuh halus itu apa. Saya ulang sekali lagi ya. Puasa itu adalah cara Tuhan untuk memperkenalkan kepada kita, kepada manusia mengenai apa itu yang namanya tubuh halus.
bahwa kamu itu punya tubuh kasar dan punya tubuh halus. Kalau kamu tidak boleh makan, tidak boleh minum dan seterusnya, itu hanya tubuh kasarmu sebetulnya yang dilatih, gitu, yang ditahan. Tapi sebetulnya itu ingin memunculkan sesuatu. Ternyata aku bisa tahan juga ya. Ternyata aku bisa kuat juga ya sampai 13 jam, sampai 14 jam gitu berpuasa. Apalagi teman-teman yang ada di Eropa hari ini itu puasanya mungkin sampai 16-17 jam. Kuat juga ya aku ya gitu. Kenapa? Karena ada tubuh halus, ada yang namanya niat. Niat itu kan yang kita ucapkan ketika kita makan sahur. Itu kan kita mengucapkan niat. Niat itu adalah apa? Saya berniat berpuasa, dan ternyata niat itu jauh lebih powerful, jauh lebih stronger daripada makan dan minum itu sendiri gitu. Jadi ketika kita berniat, niat itu sesungguhnya adalah upaya kita menguatkan tubuh halus kita gitu. Itu Tasya. Baik, Pak Arfan, waktu kita terbatas, mungkin kita tarik begitu ya kepada konteks happiness. Apakah akan berhubungan, Pak Arfan? Silakan. Ya pasti. Kalau Anda tidak merawat tubuh kasar Anda saja ya, misalnya ya, kalau tubuh kasar nggak dirawat, akhirnya kita sakit, apakah kita akan bahagia? Udah pasti enggak kan? Kita sakitnya sakit yang cukup berat pula, harus pengobatan yang bertahun-tahun, apakah kita akan bahagia? Udah pasti nggak akan bahagia gitu. Gitu ya. Tubuh kasar kita tidak pernah investasi untuk olahraga, tidak pernah investasi untuk makan yang bergizi, makannya masih makanan-makanan yang enak tapi tidak bergizi. Akhirnya kita akan menderita gitu. Kita tidak akan sukses maupun bahagia. Nah, sama gitu. Tubuh halus juga kita nggak pernah investasi. Gitu. Nah, pertanyaannya, apa sih investasi terhadap tubuh halus itu? Kebaikan gitu. Ya, nomor satu tentu saja hubungan vertikal kita dengan Tuhan itu harus ditingkatkan. Hubungan vertikal itu, bahwa kita sama Tuhan itu bukan sekedar seperti yang dilakukan kebanyakan orang ya, beribadah itu hanya karena takut, hanya karena takut neraka. Sholat, puasa itu hanya karena takut neraka. Bukan itu poinnya gitu. Surga itu puasa itu karena menginginkan surga. Bukan itu poinnya. Walaupun nggak salah juga kalau Anda punya seperti itu, berpendapat seperti itu. Tapi poin yang lebih penting adalah saya melakukan ibadah apapun itu semata-mata karena saya ingin dekat dengan Allah, ingin dekat dengan Tuhan gitu, ingin mendapatkan ridhonya gitu. Karena kalau udah dapat ridhonya, apalagi yang kita butuhkan selain ridho dari Allah kan? Apalagi gitu, apalagi gitu ya. Kayak di kantor juga ya, kalau kita udah dapat ridho dari orang yang paling tinggi di kantor, misalnya kita bicara Kompas Gramedia gitu ya. Ya kalau Tasya sudah dapat ridho dari orang yang paling tinggi di Kompas Gramedia, aman nggak tuh kehidupan karir Tasya di Kompas Gramedia, aman nggak? Aman, Pak Arfan. Aman, udah yang paling tingginya, maksud saya bukan cuma Mas Markus ya, bukan cuma Mas Markus atau Mbak Vivi ya, tapi udah yang paling tingginya di Kompas Gramedia itu yang memberikan ridho kepada Tasya untuk terus bekerja di Kompas Gramedia, aman sampai pensiun, aman gitu. Nah, sama gitu. Yang kita butuhkan nanti di alam sana itu adalah ridho Allah. Gimana caranya kita bisa mendapatkan ridho Allah dari yang paling tingginya sekalian gitu. Jadi bukannya kita nggak mau surga, nggak mau neraka gitu, tapi kita tahu bahwa yang paling indah adalah ketika mendapatkan ridho Allah. Nah, ridho Allah itu bisa kita dapatkan ketika kita melakukan pendekatan, approach dong kepada Allah dong, dengan cara apa? Ya macam-macam sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Nah, kemudian jangan lupa juga berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Hidup ini adalah opportunity untuk selalu berbuat kebaikan, memudahkan hidup orang lain, melayani orang dengan sepenuh hati, membuat orang lain terbantu, membuat orang lain terinspirasi. Itu adalah cara-cara kita untuk melakukan investasi terhadap tubuh halus kita gitu. Dan jangan lupa ya, kalau ini mumpung bulan Ramadan ya, saya kemarin baca sebuah ayat yang sangat bagus sekali gitu di Al-Quran itu, di mana Tuhan itu spills apa istilahnya, ngebocorin sebuah rahasia gitu, ngebocorin sebuah rahasia bahwa nanti orang itu ketika ada di akhirat itu, orang tuh akan menyesal, semua orang akan menyesal, dan kemudian orang akan bilang gini, Tuhan kasih waktu aku dong 1 hari aja aku di dunia, 1 hari aja aku akan berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, 1 hari aja Tuhan. Itu penyesalan kita nanti di akhirat, dan Tuhan sudah sudah membocorkan itu kepada kita yang masih ada di dunia ini. Jadi hati-hati, salah investasi Anda rugi selamanya.
Jangan Gitu, sampai Tasya. kita jadi orang yang rugi itu atau jadi orang yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran itu ya Pak Arfan ya. Jadi pelaku gitu kan. Oke, baik, terima kasih Pak Arfan untuk insight-nya di kesempatan pagi hari ini, mengingatkan kita lagi untuk merawat apa yang tidak terlihat di tubuh kita begitu ya, karena ya itu merupakan hal yang kita butuhkan sebagai bekal nanti di alam akhirat yang lama itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arfan. Kita ketemu lagi di minggu depan Pak Arfan dengan topik dan pembahasan yang berbeda. Terima kasih juga smart listeners untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami. Anda bisa dengarkan siaran ulangnya jika terlewat begitu ya di YouTube channel Radio Smart FM karena tersimpan rapi di sana, jadi bisa langsung ditonton. Jangan lupa untuk likes dan juga subscribe YouTube channel kami. Oke Pak Arfan, kita pamit. Akhir kata saya Tasya Rustama. Saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, Be happy. be happy. Now. Now.